Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba deh bayangin sebentar. Di tengah dunia kita yang serba cepat ini, di mana hustle culture itu kayak udah jadi makanan sehari-hari, layar HP nyala terus, notifikasi bunyi tiap menit, dan kita ngerasa dituntut buat selalu tampil, lari, dan ngebuktiin diri ke dunia. Jujur aja capek banget kan? Nah, di pembahasan kali ini, aku pengen ngajak kalian semua buat ambil langkah mundur sebentar. Kita pause dulu dari semua kebisingan itu dan masuk ke sebuah ruang yang tenang banget. Kita bakal ngebedah bareng-bareng catatan luar biasa tentang hari-hari terakhir seorang tokoh raksasa, Imam Al-Ghazali. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Kalian pernah nggak sih nanya ke diri sendiri, kalau nanti semua pencapaian dunia udah di tangan, pas udah nggak ada lagi yang perlu dibuktiin ke orang lain, wujud kedamaian sejati di titik akhir hidup kita tuh kayak gimana sih? Buat generasi kita sekarang, akhir yang sukses mungkin kebayangnya punya followers jutaan atau passive income yang nggak habis 7 turunan, ya kan? Tapi, tunggu dulu, catatan sejarah dari akhir hidup sang imam ini bakal benar-benar ngejungkir balikin persepsi kita soal apa itu kesuksesan sejati. Yuk, kita lihat kemana sebenarnya beliau milih buat ngehabisin masa senjanya. Jawabannya tak ada di sebuah tempat bernama Tursia. Ini kontras banget, sumpah, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota peradaban atau gemerlap panggung ketenaran. Di Tursia inilah, Imam Al-Ghazali nemuin semacam sanctuary atau tempat perlindungan buat jiwanya. Coba kalian bayangin vibes-nya ya. Sebuah rumah yang sama sekali nggak megah. Simple banget, tapi kerasa indah karena dikelilingi taman yang asri dan tenang luar biasa. Di tempat inilah, jauh dari tepuk tangan netizen dan ambisi duniawi, beliau ngehabisin hari-harinya dalam hening, cuma ditemani lantunan ayat suci Al-Quran dan lembaran hadis-hadis syahih. Dan ini tuh klop banget sama apa yang dicatat oleh Ibnu Katsir. Beliau nulis kalau di akhir hidupnya, Imam Al-Ghazali itu, kembali ke Tursia buat menetap, membangun rumah sederhana yang indah, dikelilingi taman yang menakjubkan. Dari sini aja kita udah bisa metik satu pelajaran fundamental banget. Ternyata, kesuksesan puncak itu bukan tentang seberapa sering kita seliweran di timeline orang atau seberapa sering kita ngasih makan ego kita. Kesuksesan sejati itu pas kita berhasil nemuin jangkar yang kuat, nemuin kedamaian batin. Rumah simpel dan taman yang tenang tadi itu sebenarnya cuma pantulan dari hati beliau yang udah benar-benar bersih dan tenang. Nah, yang bikin cerita ini makin gila adalah ada sebuah paradoks. Di satu sisi, siapa sih yang gak kenal Imam Al-Ghazali? Beliau ini ulama besar, kedudukan dan ilmunya tuh udah level dewa pada masanya. Bener-bener di puncak piramida keilmuan. Tapi, coba perhatiin, apa pilihan beliau di usia senja? Beliau justru milih buat ngebunuh egonya. Beliau bertransformasi secara total dari seorang maha guru legendaris, balik lagi jadi seorang murid pemula. Murid yang luar biasa rendah hati. Bukti kerendahan hatinya ini bener-bener mind-blowing, teman-teman. Bayangin, di usia yang udah senja, Imam Al-Ghazali malah konsentrasi penuh buat berguru lagi. Spesifiknya, beliau belajar tentang hadis. Beliau rela duduk bersimpuh kayak murid biasa, belajar Sahih Al-Bukhari dari Abu Suhail Muhammad Abdul Al-Hafshi, terus lanjut belajar Sunan Abu Dawud dari Al-Qadhi Abu Fath Al-Hakimi At-Tusi. Gini ya, kalau kita ngomongin flexing di zaman sekarang, nah ini baru namanya ultimate flex. Bukan pamer saldo rekening, tapi pamer kerendahan hati. Beliau sama sekali nggak gengsi duduk sebagai murid di depan ulama lain. Padahal gelarnya udah setinggi langit, dan usianya udah nggak muda lagi. Dan jelas, dedikasi kayak gini nggak mungkin lepas dari perhatian orang sekitar. Sampai ada seorang murid yang ngasih kesaksian soal semangat belajar beliau yang masih berapi-api. Muridnya ini bilang, kasarnya gini, wah, kalau aja beliau hidup lebih lama, dengan konsentrasinya yang luar biasa itu, beliau pasti bisa nguasain materinya secepat kilat dan malah ngelampaui ilmu guru-gurunya sendiri. Keren banget nggak sih? Umur, status sosial di masa lalu, atau gelar kebesaran itu sama sekali nggak jadi rem buat beliau dalam nuntut ilmu. Konsep lifelong learning atau belajar seumur hidup itu benar-benar dipraktikkan nyata, sampai hembusan napas menjelang akhir. Malahan, tokoh besar sekelas Ibnu Taimiyah pun ngasih catatan khusus soal akhir hayat beliau. Ibnu Taimiyah nyatat kalau pada akhirnya, Imam Al-Ghazali itu benar-benar fokus ke hadis, mendekat ke para ulama hadis, dan ini yang paling bikin merinding, beliau wafat dalam keadaan mendekap kitab Sahih Bukhari. Coba deh kalian visualisasikan momen ini. Betapa indahnya penutup sebuah buku kehidupan. Di saat-saat terakhirnya, bukan dunia atau harta yang beliau genggam erat-erat, tapi justru sumber ilmu yang selama ini beliau pelajari dengan penuh ketawaduan. Dan ini ngebawa kita ke momen klimaks dari perjalanan fisik beliau di dunia. Tibalah kita di sebuah waktu yang sangat spesifik. Hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 514 Hijriyah. Pagi terakhir.
Aku pengen kalian ngebayangin suasana pagi itu. Bayangin udara subuh yang dingin dan sejuk, embun yang masih diam di dedaunan Taman Turusia, dan keheningan yang absolut banget sebelum matahari terbit. Di pagi inilah, ketika seisi dunia mungkin masih pada tidur pulas, ada satu jiwa besar yang lagi bersiap. Bersiap untuk melangkah ke sebuah pertemuan abadi. Yuk kita lihat gimana momen perpisahan ini terjadi dari sisi fisik maupun spiritual. Berdasarkan cerita langsung dari saudara kandung beliau, Ahmad. Rangkaian kejadiannya tuh damai banget. Pas waktu subuh masuk, Imam Al-Ghazali bangkit, ambil wudhu, dan sholat subuh. Habis sholat dengan nada yang tenang banget, beliau bilang, aku harus ngambil kain kafan. Beliau ambil kafannya, dicium, terus ditaruh di depannya. Lalu, beliau bilang ke saudaranya, kafanin aku. Ahmad pun membungkus sang imam, nyisain bagian mata aja yang masih terbuka dan menatap ke depan. Terakhir, beliau ngelurusin kedua kakinya pas menghadap kiblat. Teman-teman coba resapi urutan ini. Nggak ada kepanikan sama sekali, nggak ada penolakan, yang ada cuma persiapan yang luar biasa tenang, bahkan sebelum matahari pagi sempat muncul. Dan dari balik kain kafan dengan hanya mata yang terlihat, terucaplah kata-kata yang jadi deklarasi kepasrahan totalnya. Beliau berucap pelan, tunduk dan patuh untuk menghadap kepada sang penguasa. Aku telah berserah diri jika malaikat hendak mengambil nyawaku. Ya Allah, rasakan kedalaman maknanya. Nol ketakutan, sama sekali nggak ada gentar. Inilah bentuk nyata dari puncak ketenangan jiwa seseorang yang udah mematikan ego dunianya jauh sebelum kematian fisik itu benar-benar datang. Kesiapan yang paripurna. Tapi tunggu, ada satu detail penting. Tepat di hari-hari menjelang akhir yang super damai itu, sempat ada seorang sahabat yang datang dan minta satu permintaan terakhir. Cuma 2 kata, nasihati aku. Bayangin, di detik-detik terakhir di mana tarikan napas aja kerasa berharga banget, nasihat pamungkas apa yang bakal dikasih oleh ulama selevel beliau buat kita yang masih hidup ini? Jawabannya ternyata singkat banget, tapi merangkum seluruh esensi dari perjalanan hidupnya. Jadi, poin paling krusial dari semuanya adalah ini. Imam Al-Ghazali cuma jawab, hendaklah kamu ikhlas. Dan kalian tahu, beliau ngulang-ngulang satu kata itu terus-menerus sampai akhirnya beliau menghembuskan napas terakhir. Ikhlas. Buat kita yang hidup di zaman sekarang, ikhlas itu seringnya diartikan pasif ya, kayak pasrah kalau kehilangan sesuatu. Tapi di sini, ikhlas itu punya makna yang jauh lebih dalam. Ikhlas adalah tindakan puncak dari let go, melepaskan, kepasrahan total, kejujuran buat nggak lagi terikat sama status, validasi atau ekspektasi orang lain. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa burnout berat sama tekanan hidup, jadikan ikhlas ini sebagai jangkar kalian. Lepasin hal-hal yang emang di luar kendali kita, dan fokus aja berserah diri dengan tulus ke Sang Pencipta. Kepergian yang begitu indah dan tenang itu jelas ninggalin duka yang luar biasa dalam. Al-Abyuri, seorang tokoh pada masa itu, sampai nulis sebuah sajak perpisahan yang jujur, bikin hati kerasa gerimis. Dia nulis, telah berlalu dan merasa sangat kehilangan hingga aku sedih karenanya. Orang yang tiada bandingnya di masyarakat dan menggantikan kedudukannya. Kekosongan yang ditinggalkan bukan sekedar hilangnya orang pintar. Bukan, tapi hilangnya role model mutlak tentang gimana caranya jadi manusia sukses yang berhasil mengalahkan egonya sendiri. Sebagai penutup pembahasan kita, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Nanti, di ujung usia kita, pas semua notifikasi HP akhirnya benar-benar diam, pas hiruk-pikuk dunia ini pudar, apakah kita bakal punya kerendahan hati yang cukup untuk tetap merasa jadi seorang murid yang terus belajar? Dan apakah kita punya keikhlasan yang sesungguhnya untuk sekedar melepaskan? Ingat terus kedamaian di Tursia, ingat sang murid pemula di usia senjanya. Semoga ini bisa jadi energi positif buat teman-teman Gen Z semua yang lagi berjuang mencari kedamaian batin. Terima kasih udah nemenin pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.